Suara, Wak. Atau kamu ini kali ya? Oh, kamu lagi connect ya, pakai yang satu lagi. Ya, kedengeran nggak pas sekarang suaranya? Ya, kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, Bapak Fahri Helmanto, MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan hasil analisis ini. Sebelumnya, saya Herusawa Salsabila dengan NIM H1910970. Di sini akan memaparkan hasil analisis yang berjudul Mengatasi Kesulitan Pembelajaran Jarak Jauh Peserta Didik Sekolah Dasar. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pandemi COVID-19 ini berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan, sehingga kegiatan pembelajaran dari rumah ini dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Istilah pendidikan jarak jauh atau PJJ yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 yang menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lainnya. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini ditemukan hambatan atau kendala yang dirasakan. Faktanya, tidak semua peserta didik bahkan guru mampu beradaptasi dengan mudah terhadap pembelajaran secara daring ini. Salah satu dampak yang terlihat jelas yang disebabkan pandemi COVID-19 ini adalah kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji hambatan yang dihadapi oleh guru, peserta didik, dan orang tua dalam melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh, serta upaya yang dapat dilakukan untuk tetap memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitiannya adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif di sini Metode yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang relevan terhadap suatu topik. Data diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi di sini yaitu pengumpulan data penelitian secara tidak langsung, didapat melalui dokumen-dokumen pendukung yang terhubung dengan data yang diteliti. Teknik analisis data yaitu menggunakan triangulasi sumber data, yaitu dengan menggali kebenaran informasi menggunakan berbagai sumber data. Hasil penelitian yaitu yang pertama, kesulitan peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh. Secara garis besar, hambatan-hambatan yang dirasakan selama pembelajaran jarak jauh berasal dari faktor eksternal, seperti teknologi, kondisi sosial ekonomi, kompetensi digital, dan kesulitan dalam pengawasan evaluasi. Dari segi teknologi ini, pembelajaran jarak jauh sangat bergantung pada teknologi, sebab proses belajar dilakukan secara daring, yang membutuhkan perangkat pendukung seperti komputer, laptop, atau smartphone. Meskipun perangkat pendukung memadai, namun masih ditemukan kesulitan untuk mengakses internet. Menurut data yang diperoleh dari berbagai sumber, menyatakan bahwa ketersediaan internet merupakan masalah yang paling dominan ditemukan. Kondisi ini bukan hanya guru yang harus mengatasinya, namun peran pemerintah juga terlibat dalam peningkatan infrastruktur demi menunjang pembelajaran berbasis teknologi. Lalu yang kedua ada kondisi sosial ekonomi. Tidak dapat dipungkiri masih banyak peserta didik yang berasal dari keluarga dengan latar belakang kondisi sosial ekonomi yang rendah. Hal ini mengakibatkan peserta didik kesulitan mengikuti pembelajaran secara daring. Tidak memiliki perangkat yang dapat mengakses internet. Lalu di satu sisi mereka dituntut untuk terpenuhi kebutuhan pendidikannya. Namun di sisi lain dihadapkan dengan minimnya fasilitas pendukung. Penyediaan kuota internet juga cukup terbatas karena membutuhkan biaya yang tidak murah. Lalu yang ketiga ada kompetensi digital. Kompetensi digital di sini keterampilan pengetahuan dan sikap
yang diperlukan saat menggunakan perangkat teknologi dan digital. Kompetensi digital menjadi penting jika berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh, karena masih banyak guru dan peserta didik yang belum bisa memaknai nilai positif atau negatif dari pembelajaran berbasis teknologi atau digital ini. Lalu yang terakhir yaitu kesulitan dalam pengawasan evaluasi. Kesulitan dalam pengawasan evaluasi di sini, guru itu kesulitan mengontrol dan mencegah terjadinya kecurangan penilaian dan kurangnya relasi antara guru dengan orang tua yang belum terjalin dengan baik karena orang tua yang membantu guru saat pembelajaran jarak jauh. Lalu, upaya mengatasi kesulitan pembelajaran jarak jauh peserta didik yaitu pada pembelajaran jarak jauh ini, guru berperan sebagai sumber belajar dan pengelola dalam proses pembelajaran, sehingga guru dituntut untuk bisa merancang sebagaimana mestinya agar dapat mengajarkan peserta didik walau dengan pembelajaran jarak jauh. Upaya-upaya ini disingkat menjadi 3, yaitu kunjungan rumah atau home visit, tatap muka secara terbatas, dan metode semi daring. Kunjungan rumah atau home visit ini cukup efektif untuk peserta didik kelas rendah karena guru dengan peserta didik kelas rendah itu terjalin komunikasi secara langsung yaitu face to face. Lalu yang kedua itu tatap muka secara terbatas. Tatap muka secara terbatas ini efektif untuk peserta didik kelas tinggi karena guru dapat memantau perkembangan belajar peserta didik. Sebenarnya keduanya ini cukup efektif untuk kelas rendah maupun kelas tinggi karena guru dapat memantau perkembangan peserta didik. Lalu yang ketiga metode semi daring. Metode semi daring di sini menggunakan platform atau aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Dengan metode ini, hambatan seperti pembelian kuota yang cukup mahal dapat dibatasi karena peserta didik menggunakan akses internet yang tidak secara full time. Lalu selain penggunaan WhatsApp ini, guru bisa menggunakan video pembelajaran karena dengan video pembelajaran peserta didik dapat melihat kembali materi yang diberikan. Lalu selain video pembelajaran bisa juga pilihan terakhir yaitu dengan video conference. Video conference ini bisa berupa Zoom atau Google Meet. Namun menggunakan video conference ini positifnya yaitu adanya interaksi antara guru dengan murid walaupun secara maya. Namun dampak negatifnya yaitu penggunaan kuota internet yang cukup besar. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu selama pembelajaran jarak jauh terdapat hambatan yang dirasakan oleh guru dan peserta didik seperti teknologi, kondisi sosial ekonomi, kompetensi digital, dan kesulitan dalam pengawasan evaluasi menjadi hambatan besar dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Upaya yang dapat dilakukan secara garis besar terbagi menjadi 2 cara, yaitu dengan sistem pembelajaran luring dan semi daring. Sistem pembelajaran secara luring yaitu dengan mengunjungi rumah peserta didik atau home visit, mengambil materi pembelajaran ke sekolah langsung agar tetap terpantau perkembangan belajarnya, serta pembelajaran tatap muka terbatas yang dilakukan secara sesuai protokol kesehatan. Sedangkan secara semi daring dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi pesan instan, video pembelajaran, dan video conference. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya apa ya, Pak? Kenapa, Pak? Pasti jauh dari ekspektasi karena nggak ada. Saya kan tidak berekspektasi. Kan yang paling riskan dari sebuah studi pustaka itu adalah tingkat plagiasi ya, Pak. Iya, Pak. Saya share ya. Ya. Dari tulisan kamu, saya tidak akan bertanya nih. Ya. Boleh dibilang buat saya sudah ini ya, sudah memenuhi ya, semua elemennya sudah ada. Kemudian mungkin yang akan kamu kalahkan berikutnya artinya untuk mengembangkan tulisan ini akan lebih baik
berupa hasil Turnitin. Hasil alternatif tuh apa tuh, Pak? Sebentar, saya udah download soalnya. Iya, Pak. Sambil nyatet ya, Pak. Saya share screen aja deh. Nanti saya kirim ke kamu juga. Ya, Kelihatan? kelihatan, Pak. Berapa sih hasilnya gitu. Kalau lihat hasilnya di bawah. Tapi kalau dilihat dari perjalanannya, di sini udah ada yang di highlight ya. Iya, iya. Nah, kata-kata yang ini itu yang nanti kamu harus fokuskan untuk diubah, untuk dilakukan parafrasa gitu. Memang sih nggak banyak, cuman rasa-rasanya kata-kata inilah yang menambah beban kerja kamu gitu. Kenapa saya disebut beban kerja? Karena hasilnya, Wak. Ini saya udah remove ya. Nah, hasilnya itu total plagiasinya ada 49%. Yaitu 48%-nya dari internet, 12%-nya dari publikasi, 6%-nya adalah dari tugas-tugas siswa, tugas mahasiswa. Gitu. Iya, jadi yang ini nih yang kamu harus banyak perbaiki. Karena kita mau fokus deh. Saya besarkan. Mungkin langsung caranya kali ya, gitu ya. Ini juga buat yang lainnya juga langsung caranya. Contoh misalnya gini, kalau Wawa kan ngasih ke saya kan bentuknya PDF nih. Terus Iya, hasil ini juga PDF, jadi yang bisa mengubah hanya Wawa sendiri. Ya, kayak misalkan gini, bagi setiap guru, ya, bagi setiap guru itu bisa diubah jadi kata apa. Ini merupakan tantangan baru bagi peserta didik maupun guru. Jadi nggak perlu kata bagi lagi karena sudah ada dibagi di sini. Bagi peserta didik maupun guru, sebab gitu. Kalau menurut saya sih ini dibatasi dulu. Dikasih titik, guru dalam menjalankan tugas tetap harus profesional. Nah, ini juga diubah lagi peserta didik meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Lagi kalimatnya. Guru juga harus bisa menemukan karakter peserta didik baik secara daring, ya, ini kan gantinya kan tidak bertatap muka secara langsung itu artinya daring kan. Baik secara daring ataupun tatap muka. Itu begitu. Terus ini bagaimana? Sangat rentan terhadap bahaya eksternal. Nah, itu nggak diubah. ini kan diubah kan? Jadi diubah bingung. ternyata kayak gini, sistem pembelajaran seperti ini ternyata mudah mendapatkan bahaya atau mendapatkan ancaman dari luar lingkungan. Nah, betul, luar lingkungan sekolah. Kan eksternal tuh maksudnya luar lingkungan kan. Gitu. Ya itu contohnya seperti itu, Wak. Iya, Oke, jadi ini udah enak, ininya udah enak.
kamu pengkategoriannya sudah enak, ada meskipun ini pengkategorian mungkin dapat inspirasi juga dari jurnal-jurnal, tapi jurnal-jurnalnya masih sama ya, masih ini Iya. kalau di sini sih menurut keterangan ininya dapatnya dari dokumen 1, 2, 3 dok hasilnya ya, gitu. Pak tahu dari mana? Ini hasilnya. Ini dari situs-situsnya. Tadi saya bahas yang ini, ya. Ini ada di salah satunya. Nah, kemungkinan Wawa mengambil yang paling besar adalah dari sini, peran kelas mengatasi kesulitan belajar sekolah tengah pandemi. Nah, itu seperti itu. Selebihnya aman kok, Wak. Coba deh dibahasakan lagi. Sisa tulisan kamu udah bagus. Saya senang bacanya. Namun konsekuensi itu di pustaka benar-benar kamu harus pakai bahasa sendiri. Iya, Ya mungkin juga yang lainnya juga kan, kalau yang lain kan juga mungkin cenderung membuat bahasa sendiri ya, artinya karena dia melakukan pengamatan gitu. Tapi kalau studi pustaka kan akan terinspirasi dari bahasa-bahasa dari jurnal, bahasa-bahasa dari koran. Makanya jadi seperti ini. Gitu ya, Wak? Iya, Bapak. Ya, terima Makasih kasih. banyak, Bapak ya. Yuk. Berikutnya adalah Triana. Triana ada Triana? Ada Bapak. Nah, ini yang share screen si ini juga. Iya Pak Wawa. Notebook aku nggak bisa. Ya udah. Silakan Triana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Triana Safira, NIM H19 10770 PGSD C semester 5. Di sini saya akan menjelaskan jurnal hasil saya tentang pengaruh minat membaca terhadap prestasi belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SD Negeri Nambo 4 pada saat pandemi COVID-19. Pak, ganti. Nah, di sini ada pendahuluan. Minat baca merupakan hal yang paling dasar yang harus dimiliki seseorang. Sebelum sampai pada kemampuan membaca, seseorang harus memiliki minat baca. Minat ini akan menjadi dasar keberhasilan aktivitas membaca. Jika seseorang tidak mempunyai minat yang besar untuk membaca, maka apapun bahan bacaan yang ia baca akan sia-sia. Hal ini karena ia membaca tidak atas ketertarikannya sendiri atau aktivitas yang dia sukai. Begitupun sebaliknya, jika aktivitas membaca atas dasar keinginannya sendiri, maka besar kemungkinan ia akan mengalami aktivitas baca yang efektif. Nah, di sini ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena dan rekayasa manusia yang ada. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan pengolahan, manipulasi, atau modifikasi terhadap variabel-variabel yang diteliti, tetapi menggambarkan kondisi sebagaimana adanya suatu
perlakuan yang diberikan adalah penelitian itu sendiri yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan catatan. Next, Wak. Wak, lanjut, Wak. Bapak ini salah nulis. Nggak Harusnya. kehapus. Itu harusnya kosong. Jadi, Langsung hasil pembahasan. ya. Jadi itu dari template-nya. Hasil pembahasannya, hasil penelitian ini meliputi aspek perasaan, keinginan, dan usaha-usaha yang relevan. Dilakukan untuk memenuhi hasrat membaca, maka dari itu peneliti melanjutkan pada aspek selanjutnya, yaitu terkait keinginan terkait dengan membaca, yaitu adakah buku yang ingin sekali dibaca dan buku atau bahan bacaan yang ingin sekali dibaca. Nah, di sini ada aspek bahan bacaan. Ada 45% responden yang ingin membaca buku cerita. 30% responden ingin membaca buku pelajaran. 17% responden tidak ingin membaca bahan bacaan yang lain. Di sini ada 7% responden yang ingin membaca majalah. Nah, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden yang ingin membaca buku cerita lebih banyak daripada responden yang ingin membaca majalah. Next. Nah, di sini ada aspek durasi membaca. 38% responden mengaku membaca dalam durasi 10 sampai dengan 30 menit. Nah, di sini ada 31% responden yang membaca dalam 30 menit sampai dengan 1 jam. Di sini ada 17%. 17%, sedangkan responden yang membaca kurang dari 10 menit sebanyak 17%. Nah, di sini yang 14%, responden membaca lebih dari 1 jam. Nah, dari data tersebut dapat dinilai bahwa responden yang membaca dalam durasi lebih dari 1 jam lebih sedikit daripada responden yang membaca dalam durasi 10 sampai 30 menit. Next, Wak. Aspek kepemilikan. Nah, aspek kepemilikan ini ada 71% responden mengaku memiliki bahan bacaan dengan membeli. 10%-nya responden dengan meminjam. Nah, 12% responden memiliki bahan bacaan dengan meminjam. 7% responden dengan baca dengan cara lain. Nah, berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan responden yang memiliki bahan bacaan dengan cara membeli lebih banyak daripada responden yang memiliki bahan bacaan dengan cara lainnya. Next, Wak. Nah, kesimpulannya berdasarkan pembahasan penelitian tersebut bahwa minat baca siswa sekolah dasar pada masa pandemi COVID-19 menurun. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan selama pandemi. Ini mengakibatkan bahwa siswa mulai menganggap bahwa aktivitas membaca adalah rutinitas biasa saja, tanpa ada motivasi dan perasaan bahagia ketika melakukannya. Maka dari itu, untuk mengatasi hal ini, perlu didukung dengan lingkungan yang kondusif
untuk mendukung aktivitas baca, mulai dari menyediakan perpustakaan dalam skala rumah dan skala kecil lainnya. Terima kasih dari saya. Triana, boleh share kuesionernya nggak? Boleh, Pak. Mau share ke siapa? Saya. Aku nggak bikin kuesionernya, Pak. Pasti di catatan-catatan aja hasil Ah, membaca itunya. mau baca apa? Nggak bikin diagram gitu, Pak. Jadi aku coret-coret di buku. Instrumennya Dan ada aku nggak? juga kan ngajar, jadi Iya, nggak terlalu bikin ke nggak. kuesion Saya apa minta instrumennya, kuesionernya. instrumen kuesioner kamu ada nggak? Kenapa, Pak? Instrumen kuesioner. Iya, Pak, aku nggak bikin. Ya terus ini angka 45%, 35%. Dari angket, Pak. Dari angket yang aku kasih, terus aku hitung manual aja. Ya udah, angketnya mana? Saya Bentar. baru tahu loh antara angket dengan kuesioner ternyata beda ya. Apa, Pak? Mana angketnya? Cari dulu, Pak. Bentar. Ada? Aku video dari sini apa gimana, Pak? Kirim aja ke saya coba. Biar saya Iya, share, Pak. biar yang lain pada menyaksikan juga. Iya.
Ada? Nggak ada lagi. Bapak kok nggak ada ya di notebook? Bentar deh, Pak. Gimana dong? Bentar, Pak, panik nih. Ya kalau nggak ada kuesionernya, terus buktinya apa kalau di penelitian? Aku Soalnya kemarin udah judulnya dengan isinya jauh beda. hmm, Hasil belajar, prestasi belajarnya mana? Pak. Bentar, Pak. Dokumennya kebanyakan. Sibuk banget kali. Iya, aku kemarin habis ngisi rapot, Pak, soalnya. Si robot mas semester 1 dong. Aku kan ngajar, Pak, isi rapot kemarin. Buat Iya kan, bagian sekarang rapot. semester 2. Ngisi rapot semester 1. Ya, sama isi induk. Apa itu namanya induk kemarin? Apa isi Nah, induk? apa itu namanya nilai, mindahin nilai ke buku induk kalau nggak salah. Bentar dulu, Pak, dicari. Judulnya pengaruh minat membaca Iya. terhadap prestasi belajar. Tapi prestasi belajarnya nggak ada. Terus awalnya minat membaca. Hmm. Kemudian kamu ngomongin sarana buku bacaan. Kemudian kamu ngomongin PJJ. Lalu hasilnya malah bicara aspek perasaan, aspek keinginan, kemudian usaha untuk memenuhi hasrat membaca. Ini perasaan siapa? Iya, Pak. Di Terus Bapak nggak ada, gimana ini hilang? ya nggak tahu kalau nggak ada kamu Iya. gimana membuktikannya ke saya kalau ini penelitian. Dari mana angka 85% ini? Dari mana angka 31% ini? Dari mana angka 7% ini? Lalu apa hubungannya bahan bacaan dengan majalah? Memangnya kamu ngajarin majalah? Lalu apa hubungannya bahan bacaan terhadap buku cerita? Kan di dalam buku tematik juga ada cerita. Terus ditambah buku lagi gitu. Terus Iya, Pak, ditambah buku cerita gitu. buku apa yo? Kayak dongeng, Ya kalau dongeng buku-buku mah wajib dongeng. dong. Kenapa harus ada yang dibilang eh, yang ingin membaca buku cerita? Kan berarti kan ada di perpustakaannya, tapi ada yang mau, ada yang enggak. Kalau kamu Iya. menambahkan bahan bacaan, kamu sebagai gurunya, maka menjadi kewajiban. Terus durasi membaca. Kalau durasi membaca, oke, bisa kamu tanyakan pakai angket. Mana angketnya? Terus eh, anak kelas 4 diminta, ini bacanya udah berapa menit? 10 menit, kemudian 30 menit, 1 jam. Oh, ada yang seperti itu. Terus bahan bacaan dengan membeli, eh, apakah anak-anak itu membeli buku? Mau minjam ke siapa? Ini
Coba Triana ini coba cerita aja gitu, kejadian sebenarnya seperti apa sih ini? Jadi kemarin tuh kan aku kayak observasi gitu. Nah, Observasi. ngasih Ini arahan sekolah siapa? itu SD. dapat aku. Ini sekolah kamu Iya, sendiri. Kelas 4 ini yang ngajar siapa? aku sendiri, Pak. Nah, yang kamu observasi siapa? Siswanya. Saat ngajar kamu observasi. Jadi enggak beda jam, Pak. Enggak Kamu gabung sama guru kelas apa guru subjek? aku guru kelas. Kalau guru kelas emang ada waktu untuk istirahat. Ada nggak Triana? Jaringannya jelek, Pak. Ya. Kalau ketika kamu mengajar, jam berapa kamu melakukan observasi coba? Bapak maaf putus-putus. Sudah bagus belum sekarang jaringannya? Belum, Pak. Yang lain bisa dengar saya dengan baik? Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Oh, berarti jaringannya ini ya, Triana yang putus-putus ya. Saya harus bagaimana ya Triana ya? Mungkin sekaligus aja ya, nanti kamu lihat aja rekamannya. Pengaruh minat membaca terhadap prestasi belajar itu mestinya ada dua hal yang dibahas, yaitu tentang minat bacanya sendiri, lalu prestasi belajar. Nah, prestasi belajar adalah kumpulan hasil-hasil belajar dari proses membaca. Ya, misalnya membaca tema A, tema B, tema C, tema D, tema E. Nah, itu adalah kumpulan-kumpulan yang kamu bisa nilai dari ada beberapa nilai. Tapi kalau misalkan cuma satu nilai, itu namanya hasil belajar. Nah, minat membaca itu hanya bisa diperoleh melalui angket. Ya, sementara kalau prestasi belajar adalah kumpulan-kumpulan nilai. Lalu dicari pengaruhnya. Pengaruhnya berarti adalah sekumpulan hasil angket yang sudah diuji reliability dan uji validasi, kemudian diberikan diberikan sandingan ya kalau di SPSS ya itu dijabarkan sebagai untuk minat baca sebagai X dan prestasi belajar sebagai Y. Sehingga pengaruh minat membaca terhadap prestasi belajar ketika dengan skema X dan Y menjadi penelitian kuantitatif, bukan penelitian kualitatif. Adapun kalau misalkan rencananya memang mau membuat sebagai penelitian kualitatif, nggak usah ngomongin terhadap prestasi belajar, cukup mau bicarakan saja terhadap gambaran minat baca di SD Nambo itu seperti apa. Gitu. Nah, apalagi ini mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Mata pelajaran bahasa Indonesia itu kan buku temanya banyak ya. Nah, anak-anak juga nggak punya majalah yang sama, buku cerita yang sama. Kemudian ketika orang membaca, rata-rata juga nggak mau diliatin sama orang lain, apalagi sama gurunya. Kecuali diminta membaca di depan kelas, diminta membaca di depan Zoom. Itu baru itu namanya penugasan ya. Gitu. Dan ironinya kamu bilang kamu observasi
Sementara yang kamu observasi adalah kelas kamu sendiri, Hmm. lalu kamu yang ngajar di sekolah itu, di kelas tersebut. Rasa-rasanya agak aneh ya. Kamu melakukan penelitian, kamu lagi ngajar, terus kamu observasi juga. Apa yang kamu observasi? Ketika misalnya kamu punya kepala sekolah lagi sedang supervisi kamu, kepala sekolah kamu pasti tidak mengajar. Dia hanya fokus untuk mengobservasi kegiatan mengajar kamu. Itu tindakan supervisi. Nah, tulisan ini, minat baca, ya saya belum tahu nih sebenarnya ke arah mana nih. Lalu isinya, karena tidak ada angketnya, saya anggap ini datanya saya tidak berani bilang data ini ada, data ini nyata. Kalau memang ada datanya, realnya seperti tadi pembahasan ada yang melakukan survei, itu realnya datanya ada, bisa dibuktikan ada 85%, ini ada ininya, tapi pun itu masih saya komentari bahwasanya coba dong ada pengelompokan. Nah, artinya menggunakan data itu sebuah kewajiban dari seorang peneliti. Jadi kalau tidak ada data sebaiknya tidak disampaikan. Saya ngambil ini dari data. Apalagi kalau kamu sudah merubah pada angka, setiap satu digit angka ini akan sangat berpengaruh pada posisi keilmiahan. Itu saja. Jadi saya pikir status kamu sama kayak Hopipa, saya akan masih tunggu perbaikannya sampai tanggal 30 Januari. Saya belum tahu nih kira-kira bakal jadi apa, karena antara judul dengan isi tidak sejalan. Itu seperti itu. Ingat, kalau kuantitatif, kamu perlu ada hipotesis. Namanya hipotesis statistik. Kalau misalkan dari kalimat ini, dari judul ini, hipotesis statistik contohnya adalah H0 sama dengan tidak ada pengaruh minat membaca terhadap prestasi belajar mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 SD Negeri Nambo. H1 atau HA adalah terdapat pengaruh minat membaca. Ya mohon maaf Triana, waktu kamu semakin terbatas, kamu kurang lebih 10 hari lagi, silakan mau ini dirombak, mau mana yang kamu pertahankan, terserah. Tapi kalau lebih dari tanggal itu, mohon maaf, see you next year. Ya Pak, makasih. Yo, sama-sama. Next, berarti kita berlanjut kepada Rasika. Rasika, bisa share screen? Apa masih saya share screen? Ya, silakan Rasika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesulitan guru kelas 1 SD dalam mengajarkan siswa membaca dan menulis di SD 7 Jati Cempaka. Saya Rasika Aptarena. Next, Cak. Penelitian ini berjudul Analisis Kesulitan Guru Kelas 1 SD dalam mengajarkan siswa membaca dan menulis di SD Negeri 7 Jati Cempaka. Penelitian ini mengambil permasalahan mengenai kesulitan belajar membaca dan menulis pada siswa kelas 1 di sekolah dasar. Berdasarkan identifikasi masalah, maka
Masalah umum yang muncul dan perlu ditindaklanjuti adalah dengan mengimplementasikan model pembelajaran membaca dan menulis sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seperti apakah kesulitan membaca dan menulis yang dialami siswa dan faktor-faktor apakah yang menyebabkan siswa sulit membaca dan menulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau mendeskripsikan kemampuan siswa dan dalam membaca dan menulis dengan menggunakan berbagai model membaca dan menulis. Secara lebih khusus, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kemampuan menulis siswa SD kelas 1 dan mengetahui faktor-faktor penyebab siswa sulit membaca dan menulis. Next, ya. Di sini metode yang saya pakai adalah jenis penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa berdasarkan hasil pengamatan dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak dilakukan untuk membuktikan suatu strategi atau metode pembelajaran, namun penelitian ini melakukan observasi, wawancara, dan menganalisis dokumen untuk menemukan kesulitan siswa dalam membaca dan menulis. Permulaan di kelas 1 sekolah dasar. Next, ya. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada membaca. Di sini pengertian membaca. Membaca merupakan suatu aktivitas berupa menghafal atau mengeja sebuah tulisan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa membaca adalah mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Di dalam KBBI tertulis bahwa ada sekitar 4 macam dari kata baca atau menulis, yaitu melihat seperti memahami isi dari apa yang tertulis, bisa dengan melisankan atau hanya dalam hati. Yang kedua, mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Yang ketiga, mengucapkan sesuatu yang tertulis. Yang keempat, menghitungkan atau memahami isi sebuah tulisan, simbol, gambar, dan lain-lain. Next. Di sini juga ada manfaat membaca. Ngomong-ngomong tentang manfaat, maka kita tidak jauh dari kegunaan, fungsi atau peran. Ada banyak sekali manfaat membaca yang akan kamu rasakan. Barangkali kamu merasakan salah satu atau salah dua manfaat di bawah ini. Yang pertama, mengurangi kecemasan dan kegundahan. Kedua, membuat otak berkembang. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan. Yang keempat, menjadi pribadi yang lebih berpikir. Yang kelima, sebagai penghibur. Yang keenam, meningkatkan daya ingat. Next. Kesulitan yang sering kali dialami siswa, yaitu yang pertama, siswa masih belum bisa mengucapkan huruf R dengan benar. Yang kedua, siswa masih mengalami kesulitan dalam membaca kosakata yang susah dan jarang didengarnya. Yang ketiga, siswa masih lama dalam membaca dalam tes membaca cepat. Yang keempat, masih ada siswa yang belum bisa membaca dengan cara mengeja, memang tidak banyak, tapi ada 1 atau 2 siswa saja, karena dia kurang fokus dalam belajar. Di rumah banyak bermain, jadi pelajaran di rumah jarang diulang kembali. Next. Upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar membaca. Yang pertama, upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kesulitan belajar membaca siswa adalah dengan memberikan tugas pada siswa, dan hal ini dilakukan supaya siswa dapat lebih memahami tugas yang diberikan guru kepada siswa. Dan hal ini dilakukan supaya siswa dapat lebih memahami setiap materi yang disampaikan guru, sehingga apabila ada ujian, maka siswa tersebut tidak lagi mengalami
rasa takut dan khawatir untuk menghadapi ujian-ujian tersebut, dikarenakan mereka sudah ada bekal latihan secara berkesinambungan. Yang kedua, guru juga memberikan ini kepada orang tua murid agar mereka juga bisa membantu guru dalam kemampuan anaknya dalam membaca. Guru juga memberikan tugas untuk membaca cerita karangannya yang ditulis di bukunya masing-masing agar dia bisa mengerti dan berlatih untuk bisa membaca dengan ucapan dan kosakata yang benar. Yang ketiga, dari hasil observasi yang saya lakukan bahwa semua guru memiliki upaya pendekatan dulu kepada siswa yang mengalami kesulitan membaca baik dengan mengeja ataupun dengan cepat. Karena guru melakukan pendekatan agar guru tahu yang melatar belakangi kesulitan membaca siswa karena semua kesulitan anak dalam membaca itu berbeda-beda. Yang keempat, upaya dan guru juga akan menghubungi orang tua murid yang memang masih kesulitan dalam membaca agar orang tua juga harus memiliki peranan aktif dalam perkembangan kemampuan anaknya. Dan guru meminta orang tua untuk mengajarkan si anak kembali di rumah mengenai materi yang tadi dipelajari. Dan di sini yang kedua ada menulis. Pengertian menulis. Menulis adalah sebuah proses menciptakan suatu catatan, informasi, atau cerita menggunakan aksara. Menulis bisa dilakukan pada media kerja dengan menggunakan alat-alat seperti pena atau pensil. Berdasarkan KBBI, menulis adalah mengucapkan gagasan, opini, dan ide dalam rangkaian kalimat. Selain itu, menulis juga membuat huruf dengan pena atau pensil, menyampaikan pikiran atau pandangan, mengarang cerita, dan menggambarkannya. Karena itu, penulis juga akan dipengaruhi oleh isi hati, suasana hati, dan latar belakang ketika menulis. Sehingga penting untuk menentukan genre, gaya bahasa, hingga perspektif yang akan disampaikan melalui tulisan. Lanjut. Kesulitan yang sering sekali dialami siswa. Yang pertama, berdasarkan hasil wawancara, faktor-faktor penyebab ketidakmampuan siswa tersebut disebabkan oleh yang pertama, kurangnya atau jarang dipakai frekuensi kemunculan tulisan grafemis seperti Q besar dan Q kecil, X besar dan X kecil, Z besar dan Z kecil, sehingga mereka ada yang tidak bisa menulis dan ada pula yang tertukar dengan tulisan grafemis lainnya seperti Q dan K, Z dan J, S dan X. Dan yang kedua, kesulitan yang sering sekali dialami siswa adalah masih bingung dengan menulis dengan metode didikte gurunya, karena dia sering sekali mengalami ketertinggalan, jadi tulisan yang dia tulis dengan kata-kata yang didikte itu berbeda atau tidak lengkap. Yang ketiga, siswa masih sulit untuk membedakan huruf B dan D kecil karena mereka masih terbalik dalam menulis. Dan yang keempat, dan siswa masih mengalami kesulitan dalam menulis rapi karena tulisan mereka masih ada yang berukuran besar dan kecil dan tidak sejajar. Lanjut. Upaya guru dalam mengatasi siswa yang mengalami kesulitan menulis, guru akan mengajarkan anak-anak mengenal huruf dulu seperti bisa menulis, yaitu di mana guru akan menulis huruf A sampai Z di papan tulis dan dibaca satu-satu agar anak bisa tahu ini huruf apa, karena kalau guru langsung menulis di papan tulis secara langsung dan banyak masih ada siswa yang belum mengerti. Dan yang kedua, guru juga memberikan soal menulis dengan disuruh menulis meniru tulisan di papan tulis. Contohnya, ibu pergi ke pasar membeli buah, dan kata yang di atas ini siswa harus menulis sebanyak 8 baris di bukunya. Guru melakukan ini agar siswa bisa terbiasa menulis.
Yang ketiga, guru juga akan memberikan soal dan PR mengenai menulis agar siswa bisa lebih terlatih untuk menulis yang rapi. Yang keempat, guru juga tidak hanya mengajarkan murid menulis kata-kata, tetapi juga mengajarkan murid menulis angka yang dimana guru akan menulis dahulu hurufnya dulu di papan tulis yang dari 1 sampai 10 agar siswa tahu dulu itu angka berapa. Dan yang kelima, guru mengajarkan siswa untuk melengkapi kalimat. Contohnya, M, E, M titik titik, A, C, A, B, U titik titik U. Jadinya membaca buku. Lanjut. Dan di sini ada kesimpulan, di dalam penyusunan penelitian ini disadari masih harus membutuhkan waktu yang panjang untuk dapat membuat kesimpulan yang sempurna. Kesimpulan yang tersusun dalam penelitian ini hanya merupakan sebagian kecil dari sebuah kesimpulan yang sudah saya buat untuk menghasilkan sebuah penelitian yang akurat. Namun penelitian ini akan menjadi sebuah motivasi untuk melakukan banyak hal bagi perkembangan dunia pendidikan, khususnya yang berhubungan dengan keterampilan membaca dan menulis. Sebenarnya kesulitan membaca dan menulis itu bukanlah hal yang jarang ditemukan, tetapi memang ada karena pada awal anak memasuki dunia pendidikan SD, itu nggak semua siswa pernah TK sebelum masuk SD. Jadi dari situ juga kita bisa melihat kemampuan anak yang dari TK dan yang tidak, karena yang dari TK memang sudah ada kepandaian dalam menulis dan membaca, karena di TK dia sudah diajarkan. Dan anak yang tidak dari TK belum bisa membaca dan menulis karena dia jarang berlatih di rumah. Dan kesulitan membaca dan menulis itu bisa kita atasi dengan siswa harus sering berlatih dan mengulang terus di rumah pelajaran yang tadi sudah dipelajari di sekolah. Dan peran guru dan orang tua dan siswa juga sangat penting karena keberhasilan proses belajar itu harus memiliki motivasi agar siswa bisa belajar dengan giat. Dan dari analisis saya bisa dilihat anak yang belum bisa membaca dan menulis itu karena ada pengaruh dari lingkungan rumahnya juga. Karena waktu di rumah dia jarang berlatih dan mengulang pembelajarannya lagi, dan anak yang sering bermain juga mengalami kesulitan untuk fokus dalam belajar. Kesulitan ini bisa hilang karena sering berlatih dan juga jangan takut untuk mencoba. Karena semua anak itu sama dan yang berbeda hanya dengan gaya belajar dan respon dia dalam pembelajaran saja. Next. Next. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya apa ya, Rasika? Kesulitan guru kelas 1 SD dalam mengajarkan siswa membaca dan menulis di SD Negeri 7 Jati Cempaka. Oke. Menurut kamu dari judul itu harusnya isinya apa? Tentang kesulitan guru. Tentang kesulitan guru. Terus kalau coba buka di hasil pembahasan. Yang ini. Oke, nggak apa-apa, cukup di sini. Kesulitan yang sering diamali. Yang tadi Anissa. Nah ini dia, cukup. Tadi judulnya apa? Kesulitan Guru kelas 1 SD dalam mengajarkan siswa membaca dan menulis di SD Negeri 7 Jati Cempaka. Nah, hasilnya apa? Kalau saya lihat yang di slide nomor 6 ini, kesulitan bukan guru ya? Gitu. Iya.
Yang saya temui soalnya kesulitan guru itu ya dari siswanya itu, Pak. Masih banyak Gimana ya? siswa yang Coba gimana jelasin. Kenapa tiba-tiba dari kesulitan guru, mestinya guru yang mengeluh kan? ya Ya kan? Kalau guru mengeluh, berarti semua tentang dunia guru dong, sudut pandang guru dong. Kalau yang di sini iya, Pak. sudut pandang guru apa sudut pandang siswa? Yang Jadinya sudut pandang siswa. Coba ada penjelasan nggak kenapa dalam judul ditulisnya sudut pandang guru, tapi dalam isi dari sudut pandang siswa? Ada penjelasan nggak? Ya, soalnya kan kemarin pas observasi itu, saya kan mencoba langsung mengajarkan siswanya tentang membaca dan menulis. Jadinya tuh kendalanya banyak di siswanya yang belum bisa menulis dan membaca, Pak. Oke. Berarti Jadi kamu mencoba langsung saya ya? tuh bukan banyak observasi ke guru, tapi banyak observasinya ke siswa. Jadinya tuh mungkin emang judulnya yang salah. Judul? Awalnya kan saya kan mengusulkan judulnya ini, tapi kemarin pas observasi dapat hasilnya kayak gini, jadi judulnya belum diganti. Jadi harusnya gimana? Kesulitan guru apa kesulitan siswa? Jadinya kesulitan siswa kelas 1 dalam belajar membaca dan menulis. Jadi berubah judul ya? Iya. Benar nih. Iya, Pak. Soalnya yang ditemukan itu, soalnya pas wawancara gurunya kan saya nanya, Ibu kesulitan apa, maksudnya ibu di kelas ibu udah masih banyak belum yang kurang bisa membaca dan menulis, katanya kalau yang menulis itu lebih sedikit, tapi pas saya observasikan, saya nyoba nulis di papan tulis dan murid itu nulis di buku, tetapi masih banyak yang lambat, jadinya nggak sesuai dengan ekspektasi guru yang ngomongnya awalnya lebih banyak yang kurang bisa membaca, tetapi ternyata yang lebih banyak siswa yang kurang bisa menulis. Ya, Jadi kamu salah langkah, salah prosedur. Kalau yang diniatnya adalah sudut pandang guru, yang kamu observasi gurunya, bukan kamu yang ikut campur. Coba di slide keberapa yang ada metodenya? Slide 3 kali ya? ya slide 3, Pak. Coba bacain. Apa sih penelitian deskriptif itu? Penelitian kualitatif itu? Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi. Yang dialami oleh subjek penelitian kan? Nah, artinya, iya, Pak. Apa artinya? Artinya, apa yang dialami oleh guru. Iya, kenapa jadi kamu yang ikut campur ke siswa? Berarti kan kamu melakukan penelitiannya keliru. Iya. Terus gimana dong, Rasika? Kamu udah bagus loh nulis tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Terus kamu mulai bertanya ke gurunya, cuma lompat, nggak sabaran. Nanyanya langsung, masih ada nggak Bu yang kesulitan membaca? Akhirnya kamu kepo. Ya, terus yang kemarin tuh pas saya observasi, jadi saya disuruh ngajarin membaca. Jadi saya yang sendiri yang disuruh ngajar, bukan saya yang mengapati jadinya.
Ya kenapa mau? Kan kamu yang neliti. Apa hubungan kamu dengan sekolah tersebut? Nggak ada hubungannya sih, Pak. Karena sekolah itu paling dekat dari rumah. Iya, tapi kenapa tidak fokus? Apa yang mau kamu lakukan malah jadi dikerjain gurunya. Gimana dong ini? Ayo gimana Rajika? Salah langkah kan? Kalau salah metode, habis tuh semua. Apa yang udah kamu kerjakan pasti ngaco. Kalau kamu mau cari kesulitan guru, berarti gurunya yang mengeluh. Gurunya mengeluh apa coba? Gurunya nggak ada kemarin tuh gurunya cuman ya memang masih banyak siswa yang kurang bisa membaca dan kurang bisa menulis itu sekitar laki-lakinya sekitar berapa orang? Yang kurang menulis kesulitan menulis itu sekitar 5 orang dan perempuannya itu sekitar 2 orang. Nah terus dia ngeluh nggak? Dan dia nggak ngeluh sih Pak. Ya kalau nggak ngeluh ngapain? Jadinya nggak ada kesulitan dari gurunya. Dia nggak mengeluh karena mungkin malu, nggak mau ditanya lagi gitu. Saya tanya, mestinya di wawancara kamu lebih aktif bertanya. Ketika wawancara bawa instrumen wawancara nggak? Daftar pertanyaan. Enggak, Pak. Kenapa? Karena waktunya juga pas observasi itu kan nggak banyak. Karena pas itu saya kan udah 3 hari datang ke sekolah itu. Pertama, kepala sekolahnya belum ada, jadi belum jadi observasi. Yang kedua itu cuman ke sekolah aja, belum diizinkan di hari Senin karena habis bagi rapot. Dan di sekolah itu juga waktu pembelajarannya cuma dari jam 7:15 sampai jam 10. Jadinya tuh saya juga masih observasi. Jadi gurunya nanya, "Udah, Bu," katanya ngomong ke sayanya. Jadi saya masih mengamati. Jadi waktunya cuma sehari, Pak. Ya, pertanyaan saya kan wawancara, bukan observasi. Kok kamu ditanya wawancara, tapi kamu jawabnya, "Oh Pak, saya ada waktu 3 hari untuk observasi." Kok observasi? Jadi ini kamu menyimak nggak pertanyaan saya tadi? Ya, Pak. Saya nggak nanya observasi kamu. Saya nanyanya, kamu nyiapin instrumen nggak pada saat wawancara? Enggak, Pak. Wawancaranya kapan emang? Wawancaranya cuma di ruang guru setelah pembelajaran. Ngobrol kali, bukan wawancara. Ya, jadinya jadi ngobrol gurunya. Ya, ngobrol juga bisa, wawancara terbuka namanya. Cuman kan itu jadinya kalau tidak ada arahan, tidak jelas kemana, tidak ada rekaman bahkan itu namanya benar-benar ngobrol. Kalau wawancara rekam. Atau kalau kamu punya ingatan yang kuat, nah itu baru itu kondisi khusus. Iya, Pak. Kan kamu bilang observasi, wawancara, analisis dokumen. Dokumennya apa? Dokumennya itu ada apa namanya? Yang jumlah siswa dalam kesulitan membaca itu, Pak, sama menulis. Loh, yang itu dianalisis. Dianalisis. Kan jumlah doang mah angka isinya. Kok dianalisis? Iya, cuman angka persenan jadinya. Iya, kan kalau yang namanya dokumen tuh ada berkas-berkas ya.
Ada berupa tumpukan-tumpukan file, tumpukan-tumpukan map mungkin, atau sumber-sumber jurnal, sumber-sumber itu dokumen tuh namanya. Kalau isinya persentase itu mah bukan dokumen dong. Foto Dokumentasinya cuma foto. ya foto yang tadi yang di PowerPoint. Iya, Pak. Itu mah bukan dokumentasi. Coba, masa ini dokumentasi? Apa hubungannya sama penelitian? Gambar sebelah kiri, anak sedang duduk. Gambar sebelah kanan, foto bareng. Ada sih Pak videonya, dia lagi belajar membaca, tapi Video kamu kan yang lagi belajar membaca, yang ngajarin membaca kan? Bukan video gurunya kan? ada video gurunya, Pak. Terus hasil dari video itu apa? Apa kesulitannya? Kesulitannya, kesulitan gurunya, dia masih banyak siswa yang kurang fokus buat mengikuti arahan dari gurunya, Pak. Soalnya di situ juga siswanya masih banyak yang jalan-jalan. Lah yang nggak bisa baca kan cuma 5 orang, Rasika. Apa hubungannya sama yang lain? Bisa membaca itu ada 7 orang, 3 Ya, perempuan dan 4 laki-laki. Oke. Sekelas ini paling nggak jauh lah. Paling mentok juga 24. Sekelasnya itu jumlah aslinya 27. Kemarin 4 orang nggak masuk, Pak. Ya, berarti 23. 23. Nah, dari 23, 7 orang yang dilatihkan baca, apa pedulinya sama yang lain? Semua siswa itu disuruh, kan saya ngasih kuis gitu, siapa di sini yang bisa membaca, ayo maju ke depan. Di situ itu Jadi gurunya kamu atau guru kelas? saya gurunya. Lah, bagaimana kamu? Kalau kesulitan kamu sendiri kamu nggak tahu gimana sih? Yang saya belajar, yang saya observasi itu awalnya saya yang gurunya dan dilanjut sama gurunya sendiri. Pernyataan kamu jadi tumpang tindih ya. Pertama saya tanya, kamu apa hubungannya dengan sekolah tersebut? Nggak ada hubungannya, Pak. Sekolahnya dekat dengan tempat tinggal saya. Yang kedua, saya ada video Pak, gurunya yang ngajarin. Terus tiba-tiba kamu menyebutkan sendiri, lah saya gurunya Pak. Aduh, saya harus ngomong apa Rasika? Ayo. Iya, di situ tuh ada jadinya tuh dalam satu pembelajaran itu gurunya jadi ada 2, Pak. Kamu peneliti, kamu nggak dihitung jadi guru dong? Iya. Kalau peneliti mah nggak boleh ikut campur, nggak boleh ngajarin. Jadi ini artikel kamu mau ditulis apa sih, Rasika? Saya pusing loh. Kalau ditanya kesulitan siswa, angketnya ada nggak? Saya nggak lewat angket, tapi saya menyuruh siswa nulis di buku. Saya nulis di buku, terus siswa itu nulis lagi di bukunya, terus saya yang nilai. Rubrik penilaiannya ada nggak? Menyatakan mampu atau tidak mampu? Iya. Nggak ada, Pak. Landasan apa kamu bisa menilai kemampuan orang?
oh ini tidak bisa, oh ini bisa. Kalau sementara rubrik aja kamu nggak pakai. Teori siapa yang kamu Karena pakai? eh, saya pas menilai itu nggak pakai teori, Pak. Jadinya kan saya kan menyuruh melengkapi pertanyaan, melengkapi kata-kata, terus siswanya menulis, dan di situ masih banyak siswa yang belum paham. Yang Dan whiteboard saya kelihatan nggak sih? Anissa di kelihatan, Pak. Oke. Ini kelihatan ya? Ya. Ini kan yang kamu kerjain tadi. Ya. Begini kan kamu ngerjainnya? Mm-mm. Ya. Terus disuruh melengkapi. Mm-mm. Melengkapinya dengan apa? Menulis. Ya. Menulis apa? Bagaimana kamu tahu dia menulis dengan satu pertanyaan ini? Pertamanya saya mencontohkan dulu. Jadinya tuh saya contohin dulu, Pak. Bukan jadi kemampuan Ini menulis titik-titik. dong. Itu namanya kemampuan mengcopy. Kenapa? Karena ada contohnya. Kemampuan menulis itu menjadi menulis paragraf, menulis kalimat, ada strukturnya, ada subjek, predikat. Jadi kemana-mana nih, judul kamu apa, ketika dilaksanakan kamu jadi dikerjain gurunya, ngasih instrumen penilaian tidak pakai landasan rubrik penilaian, tiba-tiba kamu menilai, oh ini nggak bisa, oh ini bisa. Apalagi di sini, ini namanya close test. Ya, ini namanya close test. Dan close test itu ada aturannya. Aturannya dia boleh hitungannya per 5. Misalnya, dan kata pertama tidak boleh dihilangkan. Saya per 5 ya. Berarti yang setelah 5 ini dia harus atau di sini hilang. Saya Nah, ini aturan close test. Gitu. Ini yang mengikuti teori loh. Makanya ini jenis soal cross test menggunakan teori dan ini sah, ini valid gitu. Karena apa? Karena ada teorinya. Kalau kamu asal seperti ini, nanti khawatirnya dipertanyakan. Kok siapa? Kenapa begini? Dia udah dianggap landasannya apa? Polanya apa? Gitu. Makanya pahami judul yang kamu buat itu, pahami, fokus pada judulnya, lakukan gitu. Kalau ini kan jadinya kan kamu kemana-mana. Kamu melakukan penelitian memang ada buktinya, tapi penelitian yang kamu lakukan tidak sesuai dengan apa yang kamu rencanakan gitu. Jadi harus gimana narasikan? Dirombak ulang, Pak. Oh, Kalau gimana ngerombaknya? Datanya nggak ada. Kalau yang sebelumnya saya bilang rombak, itu datanya ada, tinggal diolah lagi.
Ya kan kalau datanya ada, kalau dirombak masih ada obatnya. Tapi kalau datanya tidak ada, mau dirombak, apa yang mau dirombak? Solusi terdekatnya adalah saya menyarankan coba mudah-mudahan teman kamu berkenan, Wawa berkenan. Wawa itu sempat berubah dari penelitian tertentu tiba-tiba menjadi studi pustaka karena sekolahnya menolak. Artinya sekolahnya tidak bisa mendatangkan atau menghasilkan hal yang dicari gitu. Dengan kategorinya SD kamu yang Jati Cempaka itu tidak memberikan informasi apapun kan, malah kamu dalam tanda kutip dikerjain gitu. Gitu. Lebih baik tulisan kamu tentang membaca dan menulis sudah banyak, meskipun hasilnya banyak ya. Ini hasil kamu 67%, kamu banyak ngambil dari buku. Nah, menurut saya inilah yang kamu harus pertahankan. Studi pustakanya aja. Studi pustakanya aja dia kerjain. Tapi tanya lagi ke Wawa, punya kamu nih lebih banyak kopasnya. Kopas lagi. Ini luar biasa kopasnya sampai ngeblok. Beda dengan tadi yang di sebelum ini. Itu seperti itu. Jadi menurut saya langkah terdekat dan langkah tercepatnya adalah segera ubah entah pengajaran siswa membaca dan menulis di SD atau kesulitannya atau bagaimana, ubah di studi pustaka, cari referensi sebanyak-banyaknya. Begitu Rasika. Ya, Pak. Oke. Lisda bisa nggak? Lisda nggak ada ya. Langsung berobat kali. Oke, bagi yang harus revisi nggak usah berkecil hati. Ingat, ambil kesempatan sebaik-baiknya. Terakhir, berarti Andriani ya. Sebelum paparan, ini beneran penelitian nggak? Ngaco lagi ntar. Iya, Bapak, beneran. Dasar ngaco. Gak enak nih saya nih. Share screen. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Iya. Saya mulai ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Andriani dari PGSDC semester 5. Di sini saya akan menyajikan hasil penelitian saya yang berjudul Manajemen Waktu Antara Bermain Game Online dan Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar kelas 5 di SDN Nambok 4. Latar belakangnya itu setiap individu memiliki waktu 24 jam untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-harinya. Salah satunya, bentar Bapak, ini. Setiap individu memiliki waktu 24 jam untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-harinya. Salah satu kegiatan peserta didik sekolah dasar yaitu belajar dan bermain. Waktu belajar setiap peserta didik itu berbeda karena peserta didik melakukan aktivitas yang berbeda. Manajemen waktu merupakan
Kemana, Sri? Oh, hilang. Bapak mohon maaf tadi sinyalnya. Ya. Lanjutin Jadi- aja share screen-nya. Baik, Bapak. Saya lanjutkan. Jadi masalahnya itu di masa pandemi ini pembelajaran dilakukan secara daring, di mana pembelajaran daring ini adalah pembelajaran yang digunakan memakai smartphone dan menggunakan internet, sehingga hal tersebut memberikan peluang besar kepada peserta didik dalam penggunaan smartphone lebih bebas, seperti peserta didik lebih sering bermain game online yang ada di smartphone. Karena permasalahan itu, saya meneliti mengenai manajemen waktu antara bermain game online dan belajar peserta didik sekolah dasar kelas 5. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen waktu antara bermain game online dan belajar peserta didik sekolah dasar kelas 5 di SD Nambo 4. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Terus subjek penelitiannya itu peserta didik sekolah dasar. Kenapa saya memilih subjek penelitian peserta didik sekolah dasar? Karena saya sering melihat peserta didik sekolah dasar sudah sering memainkan game online. Makanya saya ingin mengetahui itu manajemen waktu peserta didik sekolah dasar itu lebih banyak untuk bermain game online apa belajar. Terus teknik analisisnya itu teknik analisis deskriptif. Langkah analisisnya itu yang pertama melakukan perumusan masalah. Jadi kita mencari tahu apa yang masalah yang akan diteliti. Terus yang kedua menentukan jenis informasi atau data. Itu mencari informasi menentukan informasi mengenai masalah yang kita pilih. Terus menentukan prosedur pengumpulan data. Pengumpulan datanya itu kalau saya berupa instrumen pertanyaan berupa angket. Terus melakukan pengolahan data. Pengolahan datanya itu saya melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen angket yang telah dibuat. Terus melakukan pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis datanya itu, saya memasukkan hasil uji validitasnya itu ke hasil penelitiannya. Hasil penelitian itu survei dilaksanakan dengan membagikan instrumen kuesioner yang berupa angket kepada peserta didik sekolah dasar Negeri Nambo 4 pada tanggal 18 Desember 2001 kepada peserta didik kelas 5 sekolah dasar yang berjumlah 30 peserta didik. Lalu di sini ada hasilnya. Ini tuh nomor instrumen pertanyaan yang sudah diuji validitasnya itu. Kan tadinya instrumen pertanyaannya itu ada 22 soal. Setelah diuji validitas hanya 11 yang valid. Makanya saya memasukkan 11 instrumennya saja di sini, yang validnya saja. Yang nomor 1 itu terdapat 73% peserta didik yang suka belajar selain kegiatan belajar di sekolah. Terus yang nomor 3-nya itu 63% peserta didik yang tidak berleha-leha atau menunda-nunda saat guru memberikan tugas. Yang nomor 4-nya itu 77% peserta didik yang melakukan kegiatan belajar ketika akan diadakan ujian. Terus yang nomor 6-nya itu dapat 57% peserta didik yang mempunyai target dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi maksudnya itu ketika guru memberikan tugas kepada peserta didik atau pekerjaan rumah, si peserta didiknya itu udah mempunyai itu target gitu, kayak saya itu pulang sekolah harus udah menyelesaikan tugas yang diberikan, atau kayak saya mengerjakan tugasnya itu mau malam gitu. Terus yang nomor 7 itu 57% peserta didik yang suka melakukan kegiatan membaca buku sebelum tidur. Yang nomor 9 itu 53% peserta didik yang mempunyai jadwal untuk mengatur waktu belajarnya. Yang nomor 10 itu 53% peserta didik yang tidak terpengaruh terhadap ajakan teman ketika sedang belajar. Jadi nomor soal 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 itu
poinnya tentang manajemen waktu. Selanjutnya, yang nomor 16 itu 77% peserta didik yang tidak suka bergadang hanya untuk bermain game online. Terus 50% peserta didik yang memainkan game online saat akan diadakan ujian atau ulangan. Lalu pertanyaan nomor 20, 63% peserta didik yang menjadwalkan waktu bermainnya menjadwalkan waktu bermain dan belajarnya, dan yang 37% itu dia itu menghabiskan waktunya hanya untuk bermain game online. Terus yang terakhir, terdapat 53% peserta didik yang tidak pernah menggunakan waktu belajarnya untuk bermain game online. Jadi maksudnya itu di sini kan kayak siswa SD pernah mengalami pernah pembelajaran daring gitu. Jadi saat guru memberikan tugas melalui pembelajaran daring, apakah siswa tersebut pernah menggunakan waktunya untuk bermain game online atau belum? Jadi yang nggak pernah menggunakan waktunya untuk bermain game online itu hasilnya 53%, yang pernah 47%. Jadi kesimpulan dari penelitian ini, dari hasil data penelitian yang telah dilakukan tentang manajemen waktu antara bermain game online dan belajar peserta didik sekolah dasar kelas 5 di SD Nambo 4, didapat kesimpulan bahwa peserta didik sekolah dasar negeri Nambo 4 sudah sedikit tentang manajemen waktu, di mana mereka sudah bisa bermain. Seperti itu, Pak. Oke, yang pertanyaan pertama, di artikel itu ditulis nggak sih penjelasan tentang gambar tabel yang kamu tunjukkan di PowerPoint? Dijelasin, Pak. Coba di-share artikelnya deh. Iya, Pak. Artikelnya mana sih? Nih. Ini, Pak. Coba yang tabel itu deh, yang tabel pertanyaan-pertanyaan. Yang pertanyaan dan berapa persen gitu. Nah, ini ada penjelasannya nggak? Pertanyaan 1 ini apa, 2 ini apa, 3 ini apa? Adanya di bawahnya, Pak. Ini. Mana? Jadi yang ini, Pak. Jadi pernyataan 1. Terus di sini juga ditulis kayak nih, butir pertanyaan manajemen waktu nomor 1-nya selain di sekolah. Ada alasan kenapa dipisah-pisahin nggak? Enggak ada, Pak. Kayak kalau misalnya ini baiknya di satu paragraf, satu butir ini. Jadi membahasnya per paragraf gitu. Misalnya butir selain di sekolah, apakah Anda suka belajar? Itu dimasukkan. Yang nomor 1 itu mana? Paragraf Ini mana? Yang nomor 1 itu pembahasannya yang mana? Yang ini dari mana? Dari mana sampai mana? Ini, Pak. Nah, dari sini. Nah, ini kan nggak lucu dong pakai depannya karena. Langsung pertanyaannya apa, tapi diubah ya menjadi kalimat positif gitu. Kemudian berdasarkan responden gitu kan. Itu kan 73% kan. Nah, terus kamu kasih penjelasan apa sih maksud dari
ya pertanyaan tersebut apa yang bisa kamu bahas gitu. Nah, itu biasanya satu pertanyaan satu paragraf. Jadi kalau kamu menemukan ada 11 pertanyaan yang valid, maka ada 11 paragraf. Jadi begini ya, pertanyaan, hasil responden, kemudian sedikit diskusi atau sedikit pembahasan. Di dalam sedikit pembahasan itu boleh 2 sampai 3 kalimat dengan kalau ada, ini saya garis bawahi, kalau ada ahli yang sudah menyatakannya tolong dikutip. Kalau belum ada ahli ya nggak usah dikutip. Gitu. Dan itu masing-masing berlaku sama untuk ke-11 yang lainnya. Kemudian dalam menarik kesimpulan, tolong di-scroll di atas deh, ke atas. Ke judul. Ini untuk menarik kesimpulan ya. Kan judul kamu ini kan seru nih ya buat saya karena saya juga gamer. Biar saya dikritik lah oleh Sri Andriani ini. Nah, manajemen waktu antara bermain game online dan belajar peserta didik. Menurut kamu ada berapa kelompok orang dalam kelas 5 ini? Maksud saya kelompok orang, mungkin tadi kamu nyebutin ada orang yang mampu manajemen waktu, bisa bisa membagi waktu antara main game dengan belajar. Ada yang hanya main game saja, ada juga yang hanya belajar saja gitu, tidak pernah main game. Ada lagi nggak kelompok orangnya? Bahkan ada yang mungkin tidak belajar dan tidak main game. Berarti 4 tuh. Bisa nggak begitu? Kira-kira bisa nggak gitu? Dari pertanyaan yang valid, bisa nggak dibagi menjadi 4 kelompok? Atau berapa kelompok bisanya? Tadi ada kelompok pertama, peserta didik yang mampu main game dan belajar. Yang kelompok kedua, hanya main game saja. Yang itu berarti hanya main game saja, artinya tidak belajar. Lalu yang tidak main game tapi belajar. Itu kelompok 3. Atau kelompok 4, tidak main game, tidak juga belajar. Nah, tapi kan kembali lagi, ini berdasarkan penelitian, ada nggak 4 kelompok itu dalam kelas 5 di SDN Nambo ini? Kayaknya berdasar yang mereka jawab itu, yang tidak belajar sama tidak bermain game itu nggak ada deh, Pak. Berarti cuma 3 kelompok? Iya. Nah, kesimpulannya didasarkan itu, berapa orang yang main game saja, atau persentasenya berapa? Mungkin nggak gitu. Jadi penarikan kesimpulannya tidak panjang seperti yang kamu lakukan sekarang. Jadi semua pertanyaan kamu tulis ulang. Padahal itu kan ada kelompok-kelompok tertentu kan. Jadi hasil yang apa sih? Yang hasil dari yang Sri bikin persenan itu presentasiin lagi ya Pak persenannya. Dikelompokkan, Sri. Jadi dari 11 pertanyaan itu ada kelompok yang mana nomor pertanyaan untuk kelompok mereka-mereka yang main game online dan belajar. Main game online saja atau belajar saja. Itu dibagi 3 kelompok gitu, pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi misalnya langsung aja subjudul manajemen waktu peserta didik dalam bermain game online dan belajar. Subjudul manajemen waktu peserta didik bermain game dan tidak belajar. Subjudul manajemen waktu tidak bermain game dan hanya belajar. Tapi susunannya ini ya, susunannya tolong dibalik ya. Tadi saya mulainya dari yang poin pentingnya dulu. Jadi susunan dibalik itu maksud saya dari yang
yang tidak main game, hanya belajar. Kemudian yang kelompok kedua masuknya di main game, tidak belajar. Yang kelompok 3 yang main game dan belajar. Itu susunannya lebih enak. Berarti tadi susunannya tuh yang pertama yang tidak main game tapi belajar, terus yang kedua yang tidak belajar tapi main game, terus yang ketiga yang main game sama yang belajar. Iya. Dan jadi pembahasan pertanyaannya nggak apa-apa ngacak, yang penting sesuai dengan subjudul tadi. Gitu Sri. Nanti kesimpulannya berarti cuma ada 3. Jadi dirata-ratakan ya, hasilnya dirata-ratakan. Misalnya di kelompok yang belajar saja, ternyata ada 2 pertanyaan. Kamu persentasekan berapa sih hasil persentase keduanya, rata-rata persentasenya gitu. Misalnya yang pertama 70, yang kedua 60, dirata-ratakan jadi 65. Gitu. Oke, Sri? Iya, Pak. Coba di scroll ke bawah deh, Sri. Di mana ya? Saya lupa. Kan kalau saya banyak ngelihat game-game online gitu ya. Ini bahasa asing atau bukan, Sri? Bahasa asing. Nah, harusnya Garis miring. kok di garis miring? Masa di garis miring? Oh, harusnya bermain. Harusnya diapain? Masa garis miring? Ada juga cetak miring. Oh iya. Garis miring. Aduh. Berarti setiap itu dicetak miring, Pak. Istilah-istilah asing dicetak miring. Gitu. Oh iya Bapak, tapi Sri ini itu apa sih, daftar pustakanya nggak pakai Mendeley, tapi langsung yang dari jurnalnya gitu. Kan di jurnalnya itu ada tulisan, kan Sri nyari di Google Scholar, terus di itu tuh kayak ada kutip itu, terus Sri pilih yang apa gitu. Itu boleh, tapi disusunnya alfabet ya. Ada alfabet belum? Maksudnya Kan enggak tuh, H-nya di mana? Jadi nyusunnya yang pertama huruf K, K ini di mana? Kan K, N, W, harusnya H-nya naik ke atas. S di mana? S-nya setelah N. F-nya di mana? F-nya paling atas. Jadi disusun ulang di sininya. Tangkep nggak sih? Wah, hilang dia. Ya Sri, itu aja ya Sri. Jadi susunan daftar pustaka itu alfabet. Iya Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Sudah Pak. Oke, sip. Mungkin nanti kalau misalnya sudah ada yang bingung, pengen konsul lagi buat revisinya. Iya. Semua juga nanti yang harus direvisi batas akhirnya sama tanggal 30 ya. Bahkan kalau bisa submit tuh. Kasihan ada yang nungguin submit tuh. Lupa lagi siapa ya. Salwa cepat perbaikan. Nih saya kasih plagiasinya kemana nih, Wak? Berarti dengan begini pertemuan hari ini, ujian kali ini berakhir ya. Dengan beberapa ada yang
mesti lebih sungguh-sungguh lagi. Ingat, apapun yang terjadi hari ini mudah-mudahan jadi modal kamu semua untuk deskripsi, untuk di penelitian-penelitian berikutnya. Perbaikan tetap, ingat bagaimanapun selama masih diizinkan perbaikan terus. Karena yang tidak seru adalah sudah di tanda kutip disalahi, tapi tidak ada kesempatan untuk perbaikan. Itu rasanya tidak enak. Oke ya, itu aja. Untuk yang pekan depan, berarti kalian harus lebih siap lagi karena tidak akan ada kesempatan lebih panjang daripada yang ujian hari ini. Waktu tanggal 27 berarti waktu revisinya hanya sebentar, yaitu 28, 29, dan 30 harus sudah dikumpulkan. Makanya tolong diperhatikan kembali, sampaikan lagi ke teman-temannya, jangan sampai banyak revisi gitu. Malah kalau bisa, oke, saya nggak usah nanya lagi. Oke, seperti itu ya. Terima kasih.